Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 di sini akan mempresentasikan untuk tugas Sistem Informasi Akuntansi. Kami terdiri dari saya sendiri, Agus Priyanto, dan teman-teman saya, Giovanni Despandri, Ana Faisal Bawazir, Saipul Amri, dan Vivi Goniun. Di sini kami akan membahas tentang menilai kinerja keuangan berdasarkan analisis rasio likuiditas pada PT Citra Rasa Betawi. Karya atas nama Tia Indah Novita dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini kami akan membahas 3 poin, yaitu analisis likuiditas dengan current ratio, analisis likuiditas dengan quick ratio, serta analisis likuiditas dengan cash ratio. Yang pertama, saya akan membahas tentang current ratio. Pengertiannya, menurut Kasmir, rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo paling lama hanya 1 tahun. Perhitungan rasio lancar dilakukan dengan cara membandingkan antara total aktiva lancar dengan total hutang lancar. Aktiva lancar merupakan harta perusahaan yang dapat dijadikan uang dalam waktu singkat, sedangkan hutang lancar merupakan kewajiban perusahaan jangka pendek dari hasil pengukuran rasio. Apabila rasio lancar rendah, dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak mempunyai aktiva yang cukup untuk membayar hutang. Menurut Kasmir, rumus untuk menghitung hasil current ratio dapat digunakan rumus sebagai berikut. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Apabila tingkat current ratio tinggi menunjukkan jaminan lebih baik atas hutang jangka pendek. Tetapi apabila terlalu tinggi berakibat pada modal kerja yang tidak efisien. Pedoman atau standar umum yang digunakan untuk current ratio adalah 2:1 atau 30%. Jika current ratio sama atau lebih dari standar tersebut dapat dikatakan liquid, dan sebaliknya bila lebih kecil dari 200% dinilai tidak liquid. Tabel laporan keuangan hasil perhitungan current ratio pada PT Citra Rasa Betawi diambil dari tiga tahun, yaitu 2015, 16, dan 17. Total aktiva lancar di 2015 53 M 227.946.042 rupiah dibagi total hutang lancar 30.560.099.556 rupiah. Current ratio hasilnya adalah 1,7. Pada 2016 total aktiva lancarnya 44.500.128.383 rupiah dibagi total hutang lancar pada 2016 yaitu 27.431.828.933 rupiah, yaitu hasil current ratio-nya adalah 1,6. Pada tahun 2017 total aktiva lancarnya 41.585.528.961 rupiah dibagi total hutang lancar 31.742.194.264 rupiah. Hasil current ratio-nya adalah 1,3. Hasil analisa current ratio-nya. Berdasarkan tabel laporan keuangan hasil perhitungan rasio di tahun 2015, diperoleh current ratio sebanyak 1,7 kali, yang artinya jumlah aktiva yang dimiliki sebesar 170% hutang lancar, atau setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin oleh 1,7 aktiva lancar, atau 1,7:1 antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Perhitungan rasio pada tahun 2016 diperoleh current ratio sebanyak 1,6 kali, artinya jumlah aktiva yang dimiliki sebesar 160% hutang lancar, atau setiap 1 rupiah
hutang lancar dijamin oleh 1,6 aktiva lancar atau 1,6:1 antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Dan perhitungan rasio pada 2017 diperoleh karena rasio sebanyak 1,3 kali. Artinya jumlah aktiva yang dimiliki sebesar 130% hutang lancar atau setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 1,3 aktiva lancar atau 1,3 dibanding 1 antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Dari perhitungan current ratio dari periode tahun 2015 hingga 2017 disimpulkan bahwa mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan hutang lancar nilainya lebih besar dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Berikut adalah pembahasan quick ratio pada PT Citra Rasa Betawi. Yang pertama, pengertian quick ratio. Quick ratio atau quick asset adalah kas dan aset lancar lainnya yang dapat secara cepat dikonversikan menjadi kas. Menurut Kasmir, rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau hutang lancar dalam kurung utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan kita abaikan dengan cara dikurangi dari nilai total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena sediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Untuk mencari quick ratio diukur dari total aktiva lancar, kemudian dikurangi dengan nilai persediaan. Menurut Kasmir, rumus untuk menghitung hasil quick ratio dapat digunakan rumus sebagai berikut. Quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Jika rata-rata industri untuk quick ratio adalah 1,5 kali, maka keadaan perusahaan lebih baik dari perusahaan lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak harus menjual persediaan bila hendak melunasi hutang lancar, tetapi dapat menjual surat berharga atau penagihan piutang. Sebaliknya, jika rasio perusahaan di bawah rata-rata industri, keadaan perusahaan lebih buruk dari perusahaan lain. Hal ini menyebabkan perusahaan harus menjual persediaannya untuk melunasi pembayaran hutang lancar. Padahal, menjual persediaan untuk harga yang normal relatif sulit, kecuali perusahaan menjual di bawah harga pasar, yang tentunya bagi perusahaan jelas menambah kerugian. Selanjutnya, berikut ini tabel laporan keuangan pada PT Citra Rasa Betawi. Hasil perhitungan quick ratio. Terdapat 3 periode tahun, yaitu 2015, 2016, 2017. Berikut total aktiva lancar pada tahun 2015, yaitu 53.220.946.042 rupiah. Serta inventory pada tahun 2015 terdapat 1.774.271.904 rupiah. Dan total hutang lancar pada tahun 2015 terdapat 30.560.099.556 rupiah serta didapatkan hasil quick ratio dari perhitungan rumus senilai 1,68. Dan di tahun 2016 terdapat total aktiva lancar senilai 44.500.128.383 rupiah serta terdapat inventory pada tahun 2015 3.479.125.916 rupiah serta total hutang lancar pada 2016 senilai 27.431.828.933 rupiah. Maka dapat diketahui hasil quick ratio pada tahun 2016 yaitu 1,50. Serta pada tahun 2017 total aktiva lancar senilai 41.585.528.961 rupiah. Serta inventory pada tahun 2017 senilai 3.611.100.837 rupiah dan total hutang lancar pada tahun 2017 senilai 31.742.916.000
Rp194.264, maka dapat dihasilkan quick ratio pada 2017 yaitu senilai 1,20. Dan ini hasil analisis dari tabel yang tadi dibacakan. Berdasarkan tabel laporan keuangan, hasil perhitungan rasio pada tahun 2015 diperoleh quick ratio sebanyak 1,68 kali, yang artinya jumlah aktiva yang dimiliki sebesar 168% hutang lancar, atau setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 1,68 aktiva lancar selain persediaan atau dalam kurung inventory. Perhitungan rasio pada tahun 2016 diperoleh quick ratio sebanyak 1,5 kali, yang artinya jumlah aktiva yang dimiliki sebesar 150% hutang lancar, atau setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 1,50 aktiva lancar selain persediaan atau inventory. Dan perhitungan rasio pada tahun 2017 diperoleh quick ratio sebanyak 1,20 kali, artinya jumlah aktiva yang dimiliki sebesar 120% hutang lancar, setiap satu hutang lancar dijamin oleh 1,20 aktiva lancar selain persediaan atau inventory. Dari perhitungan quick ratio dari periode tahun 2015 hingga 2017, disimpulkan bahwa mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan aktiva lancar nilainya lebih kecil lagi saat dihitung tanpa nilai persediaan, dan nilai persediaan dari 2015 hingga 2017 mengalami kenaikan. Cash ratio terdiri dari pengertian, tabel laporan keuangan, dan hasil analisis. Perhitungan rasio kas dengan cara membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang dapat segera menjadi uang kas dan hutang lancar. Kas yang dimaksud yaitu uang perusahaan yang disimpan di kantor ataupun di bank yang bekerja sama dengan perusahaan. Sedangkan harta setara kas yaitu aktiva lancar yang dengan cepat untuk diuangkan kembali. Menurut Kasmir, rasio kas dan cash ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank, atau yang ditarik setiap saat. Dapat dikatakan rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Menurut Kasmir, rumus untuk mencari rasio kas atau cash ratio dapat digunakan sebagai berikut. Cash ratio sama dengan kas dibagi utang lancar kali 100%. Jika rata-rata industri untuk cash ratio ada 50%, maka keadaan perusahaan lebih baik dari perusahaan lainnya. Namun, kondisi rasio kas terlalu tinggi juga kurang baik karena ada dana yang menganggur atau tidak digunakan secara optimal. Sebaliknya, apabila rasio kas di bawah rata-rata industri atau kondisi kurang baik, untuk membayar kewajiban perusahaan masih memerlukan waktu untuk menjual sebagian dari aktiva lancar lainnya. Untuk hasil perhitungan cash ratio-nya, komponen laporan keuangan di tahun 2015 sampai 2017, kas dan bank 18.921.268.444 rupiah. Di tahun 2016, 6.750.586.244 rupiah. Di tahun 2017, 10.981.971.971.862 rupiah. Untuk total hutang lancar atau current liabilities di 2015, 30.560.099.556 rupiah. Di tahun 2016, 27.438.828.933 rupiah. Di tahun 2017, 31.741.294.264 rupiah. Untuk cash ratio-nya untuk tahun 2015 jadi 0,62, 2016 0,25, dan 2017 0,35. Berdasarkan tabel 3, hasil perhitungan rasio pada tahun 2015 diperoleh cash ratio sebesar 62%, artinya setiap satu hutang lancar dijamin sebesar 0,62 rupiah oleh kas dan surat-surat berharga. Perhitungan rasio mengalami penurunan pada tahun 2016
yang diperoleh cash ratio sebesar 25%, artinya setiap Rp1 hutang lancar dijamin sebesar Rp0,25 oleh kas dan surat-surat berharga. Dan perhitungan rasio mengalami kenaikan kembali pada tahun 2017 yang perolehan cash ratio sebesar 35%, yang artinya setiap Rp1 hutang lancar dijamin sebesar Rp0,35 oleh kas dan surat-surat berharga. Dari perhitungan cash ratio dari periode tahun 2015 sampai 2000 hingga 2016 disimpulkan bahwa mengalami penurunan dan mengalami kenaikan kembali sebesar 10% di tahun 2017. Hal ini dikarenakan pengisian kas perusahaan di tahun 2016 mengalami penurunan dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2017 karena ada pertambahan di kas perusahaan. Selanjutnya, menurut Kashmir, kondisi dan posisi perusahaan dengan pengukuran rasio dapat dilihat dengan standar rasio likuiditas industri dalam tabel sebagai berikut. Standar rasio likuiditas industri nomor 1 current ratio, untuk jenis rasionya current ratio standar industri 2 kali. Untuk nomor 2 quick ratio 1,5 kali. Nomor 3 cash ratio 50%. Berikut tabel analisis kinerja berdasarkan rasio likuiditas pada PT Citra Rasa Betawi. Jenis rasio ini adalah tabel penilaian standar kinerja keuangan PT Citra Rasa Betawi. Berikut bisa dilihat di sini ada kolom jenis rasio, periode tahun, hasil perhitungan rasio, standar industri, kriteria. Tabel selanjutnya tabel standar kinerja keuangan pada PT Citra Rasa Betawi. Bisa dilihat ada jenis rasio, standar industri, kriteria. Nah, selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan di tabel, maka dapat diketahui selanjutnya inilah hasil analisis. Berdasarkan hasil perhitungan di tabel, maka dapat diketahui standar kinerja keuangan pada PT Citra Rasa Betawi, di mana penentuan kriteria mengacu pada tabel sehingga dapat diketahui sebagai berikut. Poin yang ke-1, current ratio pada tahun 2015 diperoleh 170%, artinya dapat dikatakan perusahaan baik karena mampu untuk membayar hutang lancar dengan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Pada tahun 2016, walau mengalami penurunan 10% dari tahun 2015, hasil yang diperoleh masih di atas standar kinerja keuangan pada PT Citra Rasa Betawi, yaitu sebesar 160%, sehingga dapat dikatakan perusahaan masih baik karena mampu untuk membayar hutang lancar dengan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Pada tahun 2017 diperoleh current ratio sebesar 130%, maka dikatakan bahwa perusahaan cukup baik, yang artinya perusahaan masih cukup mempunyai aktiva lancar untuk membayar hutang lancarnya. Poin yang kedua, quick ratio pada tahun 2015 diperoleh 160%, jauh di atas standar kinerja keuangan perusahaan, maka dapat dikatakan perusahaan sangat baik atau sangat mampu untuk membayar hutang lancar dengan aktiva yang dimilikinya. Pada tahun 2016 diperoleh 150%, walau di bawah dari hasil 2017, perusahaan masih dikatakan baik dalam aktiva yang dimilikinya karena mampu membayar hutang lancarnya. Pada tahun 2017 mengalami penurunan 30% dari tahun sebelumnya hingga perolehan quick ratio hanya sebesar 120%. Walau demikian, perusahaan masih dikatakan cukup baik dalam aktiva yang dimiliki tanpa persediaannya perusahaan
dapat membayar hutang lancarnya. Poin yang ketiga, cash ratio pada tahun 2015 diperoleh 62%, jauh di atas standar kinerja keuangan perusahaan, maka dapat dikatakan perusahaan sangat baik atau sangat mampu untuk membayar hutang lancar dengan kas yang dimilikinya. Pada tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat amat drastis hingga perolehan 25%, maka dapat dikatakan perusahaan tidak mampu membayar hutang lancar dengan kas yang dimilikinya. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan hingga diperoleh 35%, maka dapat dikatakan perusahaan cukup baik membayar hutang lancarnya dengan kas yang dimiliki perusahaan. Kesimpulan penelitian, berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai penilaian kinerja keuangan berdasarkan analisis rasio likuiditas pada PT Citra Rasa Betawi periode tahun 2015 sampai 2017, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut. Current ratio pada tahun 2015 diperoleh sebanyak 1,7 kali atau 170%. Pada tahun 2016 hasil perhitungan current ratio mengalami penurunan menjadi 1,6 kali atau 160%, dan pada tahun 2017 hasil perhitungan current ratio mengalami penurunan kembali hingga diperoleh hasil sebanyak 1,3 kali atau 130%. Dari perhitungan current ratio dari periode tahun 2015 hingga 2017 disimpulkan bahwa mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan banyaknya pembelian bahan baku dan inventory yang membuat hutang lancar nilainya lebih besar dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Quick ratio pada tahun 2015 Quick ratio pada tahun 2015 diperoleh sebanyak 1,68 kali atau 168%. Perhitungan rasio mengalami penurunan pada tahun 2016 yang hasil perolehan quick ratio sebanyak 1,5 kali atau 150%. Dan perhitungan rasio mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 yang perolehan quick ratio sebanyak 1,2 kali atau 120%. Dari perhitungan quick ratio dari periode tahun 2015 hingga 2017 disimpulkan bahwa mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan pembelian pada persediaan barang di tahun 2015 hingga 2017 meningkat, yang mengakibatkan aktiva lancar nilainya lebih kecil lagi saat dihitung tanpa nilai persediaan. Cash ratio pada tahun 2015 diperoleh sebesar 62%. Perhitungan rasio mengalami penurunan pada tahun 2016 yang perolehan cash ratio sebesar 25%, dan perhitungan rasio mengalami kenaikan pada tahun 2017 yang perolehan cash ratio sebesar 35%. Dari perhitungan cash ratio dari periode 2015 hingga 2016 disimpulkan bahwa mengalami penurunan dan mengalami kenaikan kembali sebesar 10% di tahun 2017. Hal ini dikarenakan pengisian kas perusahaan di tahun 2016 mengalami penurunan dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2017 karena ada pertambahan di kas perusahaan. Hasil perhitungan rasio likuiditas dengan menilai current ratio berdasarkan standar kinerja perusahaan hasilnya di tahun 2015 hingga 2017 masih di kriteria cukup baik, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan masih cukup mampu membayar hutang lancarnya dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Hasil perhitungan rasio likuiditas dengan menilai quick ratio berdasarkan standar kinerja perusahaan hasil di tahun 2015 hingga 2017 masih di kriteria cukup baik, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan masih cukup mempunyai aktiva lancar yang dihitung tanpa persediaannya. Perusahaan masih dapat membayar hutang lancarnya. Hasil perhitungan rasio likuiditas dengan menilai cash ratio berdasarkan standar kinerja di hasil tahun 2015 hingga 2017 masih di kriteria cukup baik, maka dapat dikatakan perusahaan cukup mampu membayar hutang lancarnya dengan kas yang dimiliki perusahaan. Kesimpulan dari penilaian kinerja berdasarkan analisis rasio likuiditas, maka dapat dikatakan perusahaan masih cukup baik. Artinya perusahaan ini dalam keadaan liquid untuk mengelola aktivitas lancarnya dalam membayar kewajibannya. Terakhir yaitu saran dari hasil penelitian. Poin pertama, perusahaan dapat meningkatkan aktiva lancar yang dimilikinya agar perusahaan dapat dikatakan mampu untuk membayar hutang lancarnya, dan perusahaan dapat lebih meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya-biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Saran poin kedua,
yaitu perusahaan harus lebih hati-hati dalam melakukan aktivitas perusahaan dalam melakukan pinjaman jangka pendek atau pembelian yang pembayaran yang menggunakan secara langsung atau cash, supaya perusahaan dapat memperhatikan nilai aktiva yang dimilikinya sebagai pertimbangan perusahaan atas kemampuan perusahaan membayar hutang lancarnya. Semakin tinggi rasio kas berarti jumlah uang tunai tersedia semakin besar, sehingga pelunasan hutang akan terjamin dan kestabilan operasional perusahaan dapat terjaga. Saran poin ketiga yaitu perusahaan dapat mengurangi pinjaman jangka pendek atau pembelian secara rutin yang pembayarannya menggunakan tempo kurang dari 1 tahun agar perusahaan mampu meningkatkan laba dan memaksimalkan penggunaan aktiva lancar dengan meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga kas yang dihasilkan pun akan meningkat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.